Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba membahas tentang preprocessing dalam pemrosesan bahasa alami. Diharapkan setelah menyimak video ini Anda dapat mengerti apa itu preprocessing dan jenis-jenisnya pada pemrosesan bahasa alami atau natural language processing. Sebelum kita masuk ke pre-processing dalam pemrosesan bahasa alami, ada baiknya untuk mengingatkan kita bahwa NLP atau PBA itu terbagi atas dua proses utama, yaitu yang pertama proses yang disebut dengan natural language understanding, di mana pada proses ini PBA itu menangani masalah input-input dalam bahasa alami, di mana komputer mencoba mengerti apa maksud dari input yang diberikan. Kemudian pada proses utama lainnya itu disebut dengan natural language generation, di mana pada proses ini dilakukan proses untuk mengenerate bahasa alami sebagai keluaran dari mesin yang bekerja dengan natural language processing. Ada banyak macam jenis-jenis pre-processing. Pada kesempatan ini kita akan bahas beberapa pre-processing yang memang banyak digunakan dan yang utama. Di sini ada 7 jenis pre-processing, mulai dari cleaning, scaffolding, tokenization, stopword elimination, stemming, lemmatization, dan post-tagging. Pre-processing di dalam bahasa alami itu tidak harus berurutan dan juga tidak harus dilakukan semua. Jadi tergantung dari task yang kita kerjakan. Yang pertama kita bahas tentang cleaning. Dalam contoh ini ada sebuah dokumen teks yang diambil dari internet, ya. Itu kadangkala dokumen-dokumen yang kita ambil untuk penulisan bahasa alami karena sumbernya memang bisa diambil dari berbagai macam, bisa dari website, bisa dari dokumen teks dan lain-lain. Kadangkala kita harus membersihkan hal-hal yang memang tidak diperlukan. Nah, ini sebagai contoh saja. Kalau kita mendapatkan dokumen atau data teks seperti ini, maka tag HTML yang memang tidak diperlukan itu harus dibersihkan. Nah, tag HTML ini hanya salah satu jenis yang harus dibersihkan sebelum kita masuk ke pemrosesan utamanya. Jadi datanya harus di cleaning terlebih dahulu, baik itu berupa tag HTML atau ada link-link yang tidak diperlukan, ada script-script yang tidak diperlukan. Nah, bahkan jika kita bekerja untuk mesin translasi misalnya, ya, proses cleaning ini juga berguna untuk melihat jumlah kalimat antara bahasa sumber dengan bahasa targetnya, karena di dalam mesin penerjemah kita harus menggunakan data yang biasa disebut dengan korpus yang terdiri dari dua bahasa yang disebut parallel corpus. Nah, antara dokumen bahasa sumber dengan dokumen bahasa targetnya itu jumlah kalimatnya juga harus sama. Itu termasuk juga
dalam proses cleaning. Selanjutnya scaffolding. Maksud dari scaffolding secara bahasa itu sebenarnya adalah untuk mengubah semua karakter yang ada di dokumen menjadi bentuk yang sama. Maksud bentuk yang sama ini bisa semuanya menjadi huruf kapital ataupun semuanya dijadikan huruf kecil. Tapi dalam pemulasan bahasa alami pada umumnya scaffolding ini ditujukan untuk membuat semua karakter dalam dokumen itu menjadi huruf kecil semua. Nah, ini contoh misalnya ada kalimat Nicola Berti pernah membela Inter dan seterusnya. Di sini ada N besar, B besar, kapital, UFA ini besar, itu semuanya dijadikan huruf kecil. Ini maksud dari scaffolding. Stop word elimination di dalam preprocessing itu maksudnya adalah membuang kata-kata yang tidak perlu atau tidak berbobot. Misalnya kata dengan, di sini ada contohnya. Kemudian kata di, yang, akan, pada, karena pada umumnya kata-kata tersebut itu terdapat pada hampir semua dokumen. Jadi misalnya untuk task kita akan melakukan klasifikasi atau clustering dokumen. Kata-kata tersebut ini tidak memiliki dampak ya. Jadi ini harus dibuang. Tapi tidak semua PBA ya itu harus dibuang. Contohnya misalnya pada mesin translasi. Kalau pada mesin translasi tidak boleh kita membuang kata-kata tersebut. Jadi disesuaikan dengan task yang kita lakukan. Selanjutnya tokenization. Tokenization ini sangat penting. Maksud dari tokenization ini itu adalah proses untuk membagi teks ya, yang dapat berupa kalimat, paragraf atau dokumen. Kemudian itu dipisah-pisah, dibagi-bagi menjadi token-token gitu. Nah, token ini maksudnya adalah kata atau tanda baca. Tanda baca. Jadi istilah token itu bisa berarti kata, bisa tanda baca. Contohnya di sini ada minus. Ini juga merupakan satu token. Kemudian kalau ini titik itu satu token juga ya. Jadi dalam tokenisasi kita harus membagi kata-kata atau tanda baca Nah, di dalam beberapa bahasa atau banyak bahasa itu menggunakan aksara Latin. Tokenisasi itu dilakukan dengan melihat karakter spasi ya. Jadi kalau ada tanda karakter spasi ya, itu berarti ada token di antaranya. Tapi dalam bahasa-bahasa lain tidak seperti itu. Misalnya bahasa Arab, bahasa Jepang, Mandarin dan bahasa-bahasa lain yang tidak menggunakan aksara Latin, proses tokenisasinya ya juga agak berbeda. Nah, kemudian tokenisasi ini selain membagi dokumen menjadi kata-kata, itu kadang-kala juga digunakan untuk membagi sebuah dokumen menjadi kalimat-kalimat. Ya. Ini biasa disebut dengan sentence splitter. Jadi sentence splitter ini adalah istilah tokenisasi, tapi bukan untuk membagi kata-kata, tapi membagi dokumen menjadi kalimat-kalimat. Biasanya dengan mengidentifikasi tanda titik ya, kalau dalam aksara Latin, tapi kadang juga dengan melihat
tanda tanya, tanda seru, dan lain-lain. Tapi perlu diingat bahwa tanda tanya, tanda seru, titik itu belum tentu akhir kalimat. Jadi masih diperlukan tambahan rule-rule tertentu supaya pemisahan kalimat itu bisa menjadi lebih akurat. Kemudian stemming dan lema. Stemming dan lema ini hampir sama ya, lematisasi atau lemmatization. Tujuannya itu sebenarnya untuk mencari akar kata atau kata dasar. Sebagai contoh misalnya kalau kita masukkan kalimat saya memakan nasi misalnya di Google search engine, ya kita akan memperoleh dokumen-dokumen yang mengandung saya memakan nasi seperti ini, ya. Tapi juga didapatkan dokumen-dokumen yang hanya menggunakan kata dasar dari memakan, yaitu saya makan nasi, ya. Ini saya makan nasi itu juga didapatkan. Nah di sini jelas di Google ini menggunakan proses stemming atau lemmatization untuk mencari kata dasar ataupun akar kata, ya, dari input yang diberikan. Itu maksud dari stemming dan lemmatisasi. Kemudian kita lihat apa bedanya. Nah kalau kita lihat tujuannya tadi itu sama. Kita ingin mencari akar kata yang mungkin bisa juga disebut kata dasar, tapi kurang pas juga karena kalau proses stemming itu belum tentu hasilnya itu kata dasar yang baku yang ada pada dictionary pada bahasa tertentu. Jadi kamus pada bahasa tertentu. Misalnya bahasa Indonesia kita mengacu ke KBBI. Jadi proses stemming belum tentu arahnya mendapatkan kata-kata yang ada di KBBI. Sedangkan kalau lemma itu sudah pasti outputnya itu harus mengacu kepada KBBI misalnya kalau untuk bahasa Indonesia. Nah, kalau kita lihat bedanya di sini, stemming itu adalah proses untuk menghasilkan suatu bentuk kata yang disepakati. Jadi maksud yang disepakati di sini ya tidak harus kata baku yang ada pada satu bahasa. Kemudian yang kedua, kita lihat di sini bahwa stemming itu tanpa memperhatikan konteks kalimat. Jadi tidak melihat konteks kalimatnya. Kalau lemmatisasi, ya itu adalah proses untuk menghasilkan kata baku. Jadi ini jelas ya, kata baku dari sebuah kamus bahasa tentu saja. Dan dia bergantung pada konteksnya. Jadi misalnya ada kata misalnya beruang, ya, beruang. Nah kalau kita menggunakan stemming, ini outputnya akan menjadi uang. Katanya adalah uang. Tapi kalau lemma belum tentu menjadi uang, bisa saja dia tetap beruang. Karena beruang itu bisa berarti nama hewan, bisa juga berarti memiliki uang. Nah ini contoh kalau kita menggunakan stemming maupun lemmatisasi, ya. Di sini kata membela itu menjadi bela akar katanya. Kemudian misalnya ini memenangi itu akan menjadi menang. Ya, kadang-kadang stemming ini lebih cocok untuk misalnya untuk information retrieval. Selanjutnya yang terakhir ini post tagging. Apa ini maksud dengan post? Ya, post itu singkatan dari part of speech. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia ini biasa juga disebut dengan jenis kalimat, jenis kata.
ya jenis kata. Ada misalnya kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan dan lain-lain. Tapi tidak persis seperti itu. Jadi part of speech ini selain jenis kata itu juga terdiri dari jenis-jenis tanda baca. Ya. Jadi misalnya di sini ada titik, ya titik itu bukan kata, tidak ada jenis katanya. Jadi dia harus di tagging juga. Jadi dengan penandanya. Nah, sebagai contoh misalnya di sini dia PRP itu maksudnya personal pronoun, ya kata pengganti ya, kata pengganti. Dia, saya, kemudian mereka, kemudian PBI ya, itu maksudnya adalah kata kerja intransitif ya, verb ya intransitif. Kalau kita lihat di pengertian dari kata kerja intransitif itu adalah kata kerja yang tidak diikuti oleh objek. Jadi itu di tag atau ditandai dengan PBI bangkit. Kemudian selanjutnya ini ada dari, itu IN ini maksudnya adalah preposisi ya, preposisi atau kata depan. Dari, di, ke itu harus kita tandai ya, ditandai. Kemudian keterpurukan itu adalah noun ya, NN ini noun atau kata benda. Kemudian ada Rani, NNP, ini proper noun, misalnya nama-nama orang, nama-nama kota, nama-nama sungai dan lain sebagainya. Kemudian dan ini termasuk CC itu maksudnya kata sama. Kemudian Budi tadi NNP dan seterusnya ya. Nah, dari contoh ini kita lihat bahwa part of speech itu yang pertama dia lebih rinci daripada hanya sekedar jenis kata. Kemudian dia juga termasuk tanda baca, karena kita tahu tadi sewaktu kita membahas tentang tokenisasi bahwa token itu terdiri dari kata dan tanda baca. Jadi setiap tanda baca yang ada itu juga harus ditandai dengan part of speech ya, atau post. Nah, set post ini dalam berbagai bahasa itu bisa berbeda-beda. Bahkan dalam satu bahasa, misalnya bahasa Indonesia, set postnya juga bisa berbeda-beda. Itu banyak peneliti yang melakukan penelitian tentang part of speech untuk bahasa Indonesia, dan itu bisa berbeda-beda kalau kita lihat dari daftarnya. Yang perlu diingat bahwa masing-masing jenis-jenis dari prepossessing ini ya itu harus kita gunakan dengan bijak. Jadi maksudnya tidak harus semua jenis prepossessing ini digunakan ya. Juga tentang urutannya ya, itu bisa ada yang boleh dibolak-balik ya, tapi ada juga yang urutannya itu tidak boleh dibolak-balik ya. Yaitu tergantung dari apa yang akan kita teliti dari data-data yang kita lakukan prepossessing ini. Demikian penjelasan singkat tentang prepossessing dalam penulisan bahasa alami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.